Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan militer Israel tak akan menarik pasukannya dari jalur Gaza sebelum persenjataan Hamas dilucuti. Perkataan Netanyahu menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kesepakatan pelucutan senjata Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu angkat bicara terkait Amerika Serikat yang umumkan kesepakatan pelucutan senjata dengan Hamas. Lewat proposal Board of Peace atau Dewan Perdamaian, pelucutan senjata Hamas disertai dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun Netanyahu tegaskan militer Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza hingga pelucutan senjata Hamas harus diselesaikan terlebih dahulu. על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. 1. 2. אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחינו. 3. הנשיא טראמפ חושב, וצוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. Sebelumnya Presiden Trump menyatakan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi bersenjata lain di Gaza akan dilakukan bertahap. Setelah pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan mundur dari Gaza. Trump juga menyatakan kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah dan langkah besar upaya perdamaian di Timur Tengah. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, in many cases not so wonderful. But that will be it's a great breakthrough. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. Konflik Hamas dan Israel yang berkepanjangan telah timbulkan krisis kemanusiaan di Gaza, di mana puluhan ribu warga Palestina tewas. Diharapkan kesepakatan dengan Amerika Serikat ini benar-benar membawa perdamaian untuk Gaza. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan tengah malam tanpa peringatan. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan juga menghantam rumah-rumah warga. Israel mengklaim bahwa serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah, termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 yang lalu. Sementara itu pemirsa, negosiasi antara Israel dan Lebanon terus digelar. Pembicaraan berfokus pada pembentukan zona percontohan baru di Lebanon Selatan. Pertemuan antara delegasi Israel dan Lebanon digelar di Roma, Italia. Pertemuan keduanya dimediasi oleh Amerika Serikat. Menurut laporan media setempat, pembicaraan berfokus pada pembentukan zona percontohan baru di Lebanon Selatan. Tidak hanya itu, pasukan Israel pun sepakat untuk mundur dari dan menempati zona percontohan. Sebelumnya pada hari Selasa, pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa negosiasi antara Lebanon dan Israel tidak akan membawa apapun selain rasa malu, penghinaan, dan kompromi berturut-turut bagi Lebanon. Pemirsa, terekam kamera para wisatawan di pantai Rusia Selatan menyaksikan momen mengerikan saat drone bunuh diri menabrak resor yang penuh pengunjung. Para wisatawan di pantai ini menyaksikan momen mengerikan saat drone menabrak resort yang penuh pengunjung. Rekaman dari resort Landesik di Laut Hitam di Krasnodar, Rusia Selatan menunjukkan pesawat tak berawak turun sebelum meledak menjadi bola api. Kementerian Kesehatan Rusia mengatakan 7 orang tewas, termasuk 3 anak-anak, dan 58 lainnya terluka dirawat di rumah sakit. Ukraina belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Berulang kali Kiev membantah menargetkan warga sipil. Ketegangan ini terus terjadi setelah Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022.
Pemirsa, drone Ukraina diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Serangan terjadi pada Senin saat kapal Roro Nadeza tengah berada di 20 mil laut dari pelabuhan Novorossiysk, Rusia menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo tersebut mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku untuk memadamkan api. Dilaporkan 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru mengalami luka-luka. Wah, narkoba disembunyikan di korset, tak? Waduh, tapi kalau misalnya korset, Kak Priska ngomong pakai korset juga nggak? Saya pakai korset ya? untuk menyembunyikan lemak-lemak di Oke. perut ini. Kalau itu buat nyembunyi narkoba harus sesuai peruntukannya dong ya kalau pakai Betul. benda itu ya. Tapi mau bagaimanapun disembunyikan di tempat apapun ya, namanya sekarang teknologi ini udah canggih banget, terutama di bandara ya. Mau Iya, diumpetin cepat di mana atau pasti lambat bakal- akan ketahuan. Iya. Seperti yang kasus kemarin juga ada pilot warga negara asing juga yang bawa narkoba melalui pintu khusus kru Kru penerbangan. kabin, betul. Itu kedua kalinya mungkin tidak terdeteksi, tapi mungkin sudah dicurigai. Sehingga yang ketiga kalinya akhirnya diringkus Iya, juga. tanggal apa nggak ada yang tahu intinya. Dan kebayang nggak sih kalau ternyata positif juga nih? Iya. Positif juga. Kebayang lagi terbang di ketinggian 32.000 kaki. Urinnya Tiba-tiba- positif loh. Iya, dia lagi kenceng tuh. Waduh, gimana deh tuh. Tiba-tiba adrenalinnya kayak pesawat tempur kan, manuvernya kan agak ngeri tuh. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Aduh, boleh, aduh, boleh. Amit. Amit. Oke, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebelumnya petugas keamanan Indonesia juga menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan internasional dari Malaysia. Pelaku merupakan seorang pilot maskapai asing yang diduga memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan untuk membawa puluhan ribu butir ekstasi ke Indonesia. Ini tadi yang baru saja kita bahas ya. Betul. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Bareskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Serangan ke kapal di sekitaran Selat Hormuz menunjukkan kondisi di selat tersebut masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru, diantaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara. Pemirsa, tentara pendudukan Israel menyerbu kamp pengungsi Kaulandia Utara Yerusalem. Tidak hanya itu, pasukan bersenjata Israel juga menganiaya warga Palestina. Seorang
pemuda Palestina mengalami penganiayaan oleh sekelompok tentara pendudukan Israel di kamp pengungsi Kalandia, utara Yerusalem yang diduduki. Penganiayaan dan pemukulan terjadi saat tentara pendudukan Israel melakukan penyerbuan dan mengepung kawasan. Pasukan memasuki kawasan permukiman padat, menggeledah rumah warga, serta menginterogasi paksa sejumlah warga Palestina. Penyerbuan ini membuat situasi di kawasan ini mencekam. Terlebih pasukan bersenjata Israel bergerak dari satu kawasan ke kawasan lainnya.